Bos-bos, pernah kebayang nggak roti lembut berpadu dengan isian bakso ayam? Ide sederhana tapi unik inilah yang jadi awal mula kesuksesan Kayla Bakery. Toko roti yang awalnya usaha rumahan ini sekarang menjelma jadi bisnis roti yang makin cuan dari hari ke hari. Bahkan berkembang sampai punya 4 toko loh bos. Nah, penasaran kan siapa sosok di balik sang pionir roti bakso ayam ini? Langsung aja yuk kita kenalan. Halo bos, saya Lenia Pritasari, founder dari Kayla Bakery. Kayla Bakery jagonya roti bakso ayam. Bukan hanya produknya yang enak, tapi cuannya juga enak bos. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Hadir sejak tahun 2020 lalu, toko roti yang menawarkan berbagai jenis roti ini memang diawali dari tangan terampil Bu Leni sendiri loh bos. Tapi untuk merintis bisnis di bidang bakery ini, Bu Leni memang gak mau ikut-ikutan jualan roti biasa. Doi cari rasa yang unik, yang belum banyak saingan, dan langsung jadi signature produk usaha rotinya ini. Nah, saya pikir roti apa yang bisa membedakan orang di bakery-bakery lain yang punya signature, yang nggak bisa di copy dan nggak bisa diambil, yaitu dengan kita punya satu resipi yang benar-benar identitasnya Kayla dan power of Kayla gitu. Jadi makanya saya meng-create roti bakso ayam. Dari ide nyeleneh, jadi bisnis cuan yang beneran jalan. Bukti kalau berani beda, hasilnya bisa luar biasa. Keren kan? Kalau kita punya hobi, biasanya kita mau orang tuh bisa merasakan apa yang kita bisa bikin. Nah, jadi saya berpikir bahwa kalau ada orang bisa cobain roti saya dengan enak, saya lebih happy gitu loh. Setelah 2 tahun online, nah akhirnya kita buka toko dan sampai hari ini Kayla tetap kita kasih the best service dan the best product sih. Bagi kebanyakan orang, masa pandemi COVID lalu memang jadi masa paling sulit untuk menjalankan usaha. Tapi, masa itu malah dimanfaatkan oleh Bu Leni untuk menghadirkan inovasi produk dari keterampilannya menyalurkan hobinya di bidang kuliner. Jadi di 2 tahun pertama kita online dan kita cuman nebeng di toko orang. Terus tahun ketiga kita punya official store, yang ini yang pertama. Terus tahun keempat langsung saya buka cabang 3, jadi total ada 4. Dari yang awalnya cuma produksi di dapur rumah, sekarang makin serius dengan sistem yang lebih rapi dan serius nih bos. Makanya dibentuklah Central Kitchen, pusatnya produksi semua roti sebelum dikirim ke 4 toko. Dengan Central Kitchen, kualitas rasa bisa konsisten, stok lebih stabil, dan proses jadi jauh lebih efisien. Dengan adanya Central Kitchen, saya lebih gampang untuk mengkontrol produknya, produksinya gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi suatu hari, saya cuma cari di Central Kitchen. Saya nggak perlu cari di store. Central Kitchen ini jadi kunci saat bisnis mulai naik level. Karena kalau mau berkembang, sistem produksi juga harus ikut naik kelas ya bos. Ya, karena kita kalau makan roti memang harus fresh. Nggak bisa yang udah berhari-hari atau didiemin. Itu mengurangi standar kita dan kualitas rotinya juga sih. Bos, kualitas itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal kepercayaan. Makanya, semua produk di sini udah bersertifikat halal loh bos. Ini bukan cuma formalitas, tapi jadi nilai tambah yang bikin brand makin dipercaya. Bisnis roti rumahan tapi standar tetap harus kelas profesional. Karena kalau mau jadi besar, kepercayaan pelanggan harus dijaga dari sekarang. Nah, jadi bukan cuma roti bakso ayam aja nih bos. Jadi ada namanya roti pandan sisir butter. Jadi ini roti dipesan hampir 150 sama 1 orang aja karena dia favorit banget sama roti ini. Dan banyak di semua cabang kita, roti ini juga lagi best seller.
Bagi Bu Leni, kepuasan pelanggan itu nomor satu. Makanya, gak cuma berhenti di roti isi bakso ayam aja, Kayla Bakery terus berinovasi. Ada roti abon, coklat lumer, sampai keju leleh yang bikin pelanggan jadi balik lagi dan lagi. Kurang lebih yang saya ingat sekarang kita ada 30 sampai 40 SKU. Iya, dan kita ada bolu, kita ada snack, kita ada kue kering, terus kita juga ada hampers, kita juga ada jajanan snack. Bahkan sampai hari ini kita ada makanan. Inovasi wajib di setiap bisnis manapun dan Kayla Bakery ngerti banget gimana caranya bikin produk baru yang selalu ditunggu-tunggu. Toko rotinya sekarang menghadirkan menu minuman seperti kopi hingga makanan berat yang jadi andalan dari menu rotinya tuh. Ini dia nasi dengan topping bakso ayamnya. Banyak yang meeting, banyak yang datang nongkrong, banyak yang duduk, terus banyak juga permintaan mereka mau makan. Jadi kadang kita kalau mau makan kita udah males ya, harus kerja cari makan gitu ya. Nah saya mempelajari behavior para customer ini dan kita berusaha kasih supaya mereka nyaman. Di bisnis kuliner, rasa emang penting. Tapi jangan lupa, harga juga jadi penentu cuan. Dengan rasa yang premium tapi harga tetap terjangkau, Kayla Bakery berhasil narik banyak pelanggan. Nah, boleh dikasih tahu dong, harga roti-rotinya ini dari berapa sampai berapa sih Bu Leni? Harganya tuh rata-rata 12.000 sampai 14.000. Strateginya simple kan bos? Enak iya, ramah di kantong juga wajib. Nah, boleh di-spill dong Bu Leni, berapa sih omsetnya? Untuk omset kita per store itu kurang lebih 2 digit. 2 digit dan roti kita hampir setiap hari sold out. Dari dapur rumah jadi bisnis roti dengan omset puluhan juta per hari, kisah Kayla Bakery ini bukti kalau ide sederhana bisa jadi luar biasa asal dibarengi tekad dan konsistensi. Dari awal bangun ini nggak sulit karena modalnya cuma kecil banget. Waktu itu saya cuma beli mixer, beli oven di rumah segala macam dan saya sangat meminimalkan modal supaya apa yang saya bikin roti saat itu enak. Cuman memang memulai bisnis kalau bisa jangan dengan modal gede karena kita nggak tahu ya kita mau jadi sebesar apa. Dan satu, jangan menyerah. Kalau kalian udah menyerah, mau modal sebesar apapun, waktu selama apapun, tetap percuma. Perjalanan ini juga nggak lepas dari dukungan investor yang percaya sama visi besar sang founder. Suntikan modal dan strategi yang tepat bikin ekspansi toko berjalan lancar dan kini makin siap bersaing di bisnis kuliner yang ketat. Kalau kalian butuh investor segala macam, mendingan memperbaiki bisnisnya dulu dan kalian dulu create dulu sebagusnya, sekuat-kuatnya bisnis itu dengan ownernya, baru investor itu akan lebih gampang datang. Buat kamu yang lagi rintis usaha, ingat, bisnis besar seringkali lahir dari niat kecil yang dijaga sepenuh hati. Kayla Bakery mampu menjadi inspirasi bisnis bahwa mimpi itu bisa dibentuk asal mau mulai dari rumah dan dari sekarang pastinya bos. Oke bos, nah menarik kan bisnis dari Kayla Bakery? Nah, setiap orang punya ide dan bisa jualan. Tapi perlu diingat, ada perjuangan dan tantangan dalam memulai suatu bisnis. Maka perlu bahan bakar dan semangat untuk menjalankan semuanya. Yang penting, cuan bos! Dulu ini kan bentuknya masih sawah. Alhamdulillah bisa membangun tempat seperti ini. Kemudian juga bisa menambah-nambah tanaman, itu kan suatu cuan sendiri ya. Kemudian alhamdulillah juga bisa menghidupi keluarga dan bisa menyekolahkan anak sampai kuliah, alhamdulillah bisa.